warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Ayu Risanti, NIM 12402193135. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fungsi kemitraan dalam masyarakat. Dalam bab ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama, aspek paling kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, modal kemitraan dalam pembangunan nasional. 3, peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Perkenalkan, nama saya Gugul Laras Purnomo dengan NIM 12402193109. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab aspek penting kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Kemitraan merupakan suatu bentuk kegiatan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki rasa kesetaraan, kebersamaan, kepedulian, dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas pada suatu bidang tertentu untuk dapat mencapai tujuan bersama sehingga dapat memperoleh manfaat dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan aspek-aspek untuk memberdayakan masyarakat. Aspek yang menjadi inti dalam memberdayakan masyarakat yaitu klarifikasi pengakuan dan perlindungan terhadap posisi masyarakat atau konsumen pada produk-produk kebijaksanaan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui lembaga atau media yang dipandang efektif. 3. Klarifikasi pengakuan, peningkatan, dan perlindungan terhadap daya tawar masyarakat yang diperlukan dalam rangka memperjuangkan aspirasinya tersebut melalui berbagai lembaga media yang efektif dalam masyarakat. 4. Pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar mampu berperan dalam perubahan sosial yang semakin cepat di masa depan. Di dalam penyelenggaraannya, pemerintah pada pelaksanaan program pembangunan, khususnya pembangunan kesejahteraan sosial, didorong perlu adanya kemitraan antara pemerintah, swasta, dengan lembaga sosial masyarakat untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkup bidang dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain sektor pembangunan, sektor sarana dan prasarana, sektor perhubungan, sektor pertambangan, sektor produksi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan lain-lain. Pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan berbagai hal, diantaranya adanya kebutuhan atau permintaan yang tinggi dari masyarakat, adanya proposal yang diajukan oleh masyarakat, adanya desain inovatif dalam pengajuan proposal yang akan menghasilkan pelaksanaan yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi dari masyarakat sehingga akan memperoleh manfaat dari adanya kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mempertimbangkan dampak lingkungan dan resiko-resiko yang akan ditimbulkan dari adanya produk kemitraan tersebut. Para pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam hal pelayanan publik, maka diperlukan kontribusi dari masing-masing faktor yaitu pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah yaitu menetapkan kebijakan yang baik untuk publik, sedangkan peran pemerintah yaitu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah seperti kemitraan yang sudah direncanakan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih berdaya dan lebih mandiri. Kemitraan akan tercipta dengan baik apabila mengarah kepada asas-asas kemitraan antara lain asas manfaat, asas usaha bersama, asas keterbukaan, asas kesetaraan, dan asas kecepatan dan ketepatan. Kemitraan juga seringkali menjadi strategi
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang model kemitraan dalam pembangunan nasional. Pola baru di dalam membangun bangsa dan negara adalah dengan model kemitraan, dengan cara memberikan peran yang setara kepada 3 aktor pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembentukan kemampuan atau daya di dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah dengan melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan ini sering dinyatakan dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat. Pendekatan pembangunan terpusat yang memposisikan dominasi pemerintah tersebut tidak mampu menghasilkan legitimasi keberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Walaupun perekonomian agregat mengalami kebangkitan dan pertumbuhan, akan tetapi hanya merupakan kemakmuran semu. Kelemahan pendekatan ini digantikan oleh pendekatan kedua, yaitu pendekatan pembangunan dari pemerintah bersama rakyat oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Pendekatan pembangunan yang ketiga dilontarkan sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Kemudian, peran swasta biasanya pada segi operasionalisasi atau implementasi kebijakan, kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil maupun sumbangan dana, alat atau teknologi. Sedangkan peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non-mobilitas. Saya Sela Fitriani, NIM 12402193108. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Berdasarkan pemetaan peran 3 aktor, pemerintah lebih banyak berperan pada penentu rambu-rambu dan aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan. Mengingat bentuk pemerintah di atas, maka fasilitas yang diberikan oleh pemerintah adalah fasilitas kebijakan pendanaan. Fasilitas pendanaan biasanya berupa investasi publik. Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah bersama masyarakat. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Secara umum, peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Masyarakat dalam model kegiatan yang dilakukan tidak lebih sekedar sebagai objek dari proses pemberdayaan, sementara konsep dari kemitraan yang sesungguhnya memberikan peran seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kondisi kebijakan tersebut, maka aspek kebijakan belum memberikan ruang baik bagi masyarakat untuk berekspresi dan beraksi di dalam memberdayakan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nurgaini, NIM 12402193146. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama, pemberdayaan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperankan pemerintah dalam pemberdayaan pendidikan adalah melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Melakukan upaya peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan pendidikan non formal yang memadai. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi adalah membantu masyarakat menyediakan program pemberdayaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan sosial budaya. Hal-hal yang perlu diperankan pemerintah dalam pemberdayaan sosial budaya adalah
membantu penyediaan sarana prasarana sosial budaya bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan bantuan atau dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga. Yang keempat, pemberdayaan psikologi. Pemberdayaan psikologi adalah pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir yang lebih modern. Yang kelima, pemberdayaan politik. Hal-hal yang terkait pemberdayaan politik adalah pemerintah daerah memberikan akses atau peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan politik. Yang kedua, pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan atau saling bertergantungan dengan memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun dalam implementasinya, pemerintah lebih memiliki andil dalam mewujudkan suatu pembangunan, sedangkan masyarakat hanya sebagai subjek pembangunan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.